1 tahun kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming menandai tonggak penting dalam memperkuat sistem pertahanan negara dan kemandirian bangsa yang sejalan dengan Asta Cita Indonesia. Sejak dilantik, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming terus meneguhkan komitmen dalam memperkuat kedaulatan dan membangun sistem pertahanan negara yang berdaya saing di tingkat global. Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Menteri Pertahanan Safri Samsudin melanjutkan 8 program prioritas pertahanan. 3 di antaranya merupakan kelanjutan kebijakan yang telah dirintis oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu penguatan kebijakan strategis pertahanan nasional, kebijakan perisai Trisula Nusantara, dan pengembangan Universitas Pertahanan Republik Indonesia sebagai laboratorium pertahanan nasional. 5 program lainnya dikembangkan lebih lanjut. Reformasi birokrasi pertahanan negara, peningkatan pemeliharaan dan perawatan personel, penguatan peran pertahanan dalam pembangunan ekonomi nasional, budget review bersama BPKP, dan perluasan kerjasama internasional non-fakta pertahanan. Sepanjang Oktober 2024 hingga pertengahan Oktober 2025, berbagai capaian strategis berhasil diwujudkan di sektor pertahanan nasional. Pemerintah memperkuat fondasi pertahanan melalui modernisasi alutsista dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Produksi kendaraan taktis MV3EV Pandu, peluncuran kapal angkut LZU 2500 DWT, uji coba helikopter H225M, hingga peresmian fregat terbesar di Asia Tenggara, KRI Brawijaya 320, menandai kemajuan signifikan dalam kemandirian industri pertahanan nasional. Diplomasi pertahanan juga diperkuat melalui kerjasama strategis dengan negara-negara sahabat seperti Prancis, Turki, Yordania, Jepang, dan Korea Selatan. Kiprah global Indonesia semakin diakui melalui partisipasi kontingen prajurit TNI dalam Republic Day Parade di India dan Bastille Day Parade di Prancis. 2 momentum yang memperlihatkan profesionalisme, disiplin, dan semangat persahabatan Indonesia di panggung dunia. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Peace Summit di Mesir turut menegaskan peran aktif Indonesia dalam mendorong perdamaian dan stabilitas global. Kementerian Pertahanan terus memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pertahanan negara yang transparan dan berintegritas. Melalui kolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, budget review dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan setiap alokasi anggaran pertahanan digunakan secara efisien, akuntabel, dan tepat sasaran. Upaya ini menegaskan komitmen Kemhan dalam menciptakan tata kelola pertahanan yang profesional dan berdaya guna. Kemhan bersama TNI terus meningkatkan pemeliharaan dan perawatan personel untuk menjamin kesiapan dan kesejahteraan prajurit. Kesejahteraan prajurit adalah kunci moral, profesionalisme, dan kekuatan pertahanan semesta yang tangguh di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah menegaskan bahwa pertahanan yang kuat adalah penggerak pembangunan ekonomi nasional. Melalui peningkatan kapasitas industri pertahanan dan penguasaan teknologi, pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Pertahanan dan ekonomi berjalan beriringan, membangun fondasi kemandirian bangsa yang berkelanjutan. Kemhan juga memperkuat dimensi sosial dan kesejahteraan masyarakat. Melalui program bakti sosial di Papua, rehabilitasi terpadu bagi prajurit, serta peluncuran multivitamin nasional yang mendukung program makan bergizi gratis. Selain itu, melalui program besar Batalion Teritorial Pembangunan, Kemhan memperluas peran TNI dalam menjaga kedaulatan sekaligus mendorong pembangunan nasional di berbagai wilayah Indonesia. Keberhasilan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK dan capaian zona hijau pelayanan publik menunjukkan komitmen Kementerian Pertahanan dalam menjalankan reformasi birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pelayanan. Pertahanan negara tidak hanya kuat dalam sistem dan alutsista, tetapi juga tangguh dalam integritas dan tata kelola. Melalui kerja nyata yang terarah, kolaborasi lintas sektor, dan gerak bersama rakyat yang memberi dampak bagi kesejahteraan Indonesia, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan arah baru pembangunan pertahanan nasional yang mandiri, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. 1 tahun bekerja dengan visi, bergerak dengan kolaborasi, dan berdampak dengan hasil nyata demi Indonesia yang kuat, mandiri, dan bermartabat. Selamat pagi, Anda menyaksikan program spesial 1 tahun Prabowo Gibran, strategi pertahanan tangguh dan kemandirian alutsista bersama saya, Diana Twika.
Pemirsa, di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu, Indonesia perlu untuk memperkuat ketahanan di segala bidang. Dalam bidang pertahanan, setidaknya ada 4 fokus utama, yaitu penguatan sistem pertahanan semesta, peningkatan kekuatan militer, pengembangan industri pertahanan dalam negeri, serta perluasan kemitraan strategis dan juga diplomasi pertahanan. Lalu seperti apa implementasinya? Di studio sudah ada Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, sekaligus juru bicara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Brigjen TNI Fregawenas Inky Riwang. Selamat siang. Apa kabar, siang, Bapak? Terima kasih banyak sudah hadir di CNN Indonesia. Iya, sama-sama. Terima kasih. Ini kita sekarang melakukan refleksi 1 tahun perjalanan pemerintahan saat ini. Gitu. Kalau dari sektor pertahanan, dari sudut pandang Bapak seperti apa? Ya, kalau dilihat memang kita bicara pertahanan itu memang prosesnya kan cukup panjang ya. Tapi 1 tahun terakhir ini kan merupakan kelanjutan dan pengembangan dari kebijakan Presiden Prabowo sewaktu beliau menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dan bisa kita lihat dalam 1 tahun terakhir ini tadi sudah disebutkan oleh Mbak Diana bahwa dalam penguatan salah satunya postur militer, postur pertahanan, kita lihat dalam 1 tahun terakhir ini banyak sekali alutsista-alutsista yang tiba. Walaupun memang prosesnya itu tidak mudah dan tidak dalam waktu singkat. Kita lihat dalam beberapa waktu terakhir, baik itu yang di angkutan darat, Maung, kemudian juga ada kapal perang fregat, KRI Brawijaya beberapa waktu lalu yang baru kita terima. Ini juga menjadi salah satu kapal perang terbesar di Asia Tenggara. Dan dalam waktu dekat juga akan ada beberapa pesawat angkut yang tiba di tanah air, termasuk juga pesawat tempur. Ini tentunya menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu dalam 1 tahun terakhir ini optimalisasi dilakukan. Dan bahkan dalam peringatan HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia beberapa waktu lalu, pada tanggal 5 Oktober ya, itu kita lihat bagaimana kesiapan operasional alutsista darat, laut, dan udara. Yang memang langsung kita saksikan bersama pada saat sailing pass, ada kurang lebih 51 kapal perang, termasuk kapal selam, termasuk juga pesawat di perairan untuk maritim, untuk surveillance. Dan pada saat hari hanya sendiri kita lihat ada kurang lebih 116 dari pesawat tempur, kemudian pesawat angkut, helikopter. Ini menunjukkan jumlah yang signifikan bertambah dibandingkan di periode yang sebelumnya, di mana ada komitmen bukan hanya dari Presiden Prabowo dan Bapak Wapres Gibran juga, tapi sampai dengan di level Kementerian Pertahanan, di mana saat ini Pak Menhan Syafri Samsudin itu mengoptimalkan segala daya upaya untuk membangun pertahanan kita. Karena kita kan memang adalah negara yang mengadopsi sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, di mana semuanya itu berkolaborasi. Jadi memang ada komponen utama itu Tentara Nasional Indonesia, ada komponen cadangan dari masyarakat yang ditetapkan dan siap dimobilisasi, dan komponen pendukung. Nah, ini saling berkolaborasi dan tentunya menghadapi masa depan dengan kondisi yang sangat dinamis saat ini, kondisi geopolitik, kita akan terus membangun dan kita berupaya untuk berbuat yang terbaik menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Karena tanpa ketiga hal ini akan sangat sulit kita untuk bisa mewujudkan stabilitas nasional, apalagi kita membangun, ada pertumbuhan ekonomi. Jadi tadi mungkin sudah sempat dilihat sedikit di pengantar bahwa hubungan pertahanan dengan ekonomi dan pembangunan sangat erat kaitannya. Iya, apalagi Indonesia mengingat kita adalah negara yang sangat besar begitu ya, kaya akan sumber daya alam. Dan juga Pak Presiden juga sempat menyampaikan bahwa tidak ada negara yang merdeka kalau pertahanannya ini sendiri tidak kuat begitu. Meskipun Indonesia adalah negara yang sangat cinta damai, tapi bagaimanapun pertahanan ini juga memang harus dioptimalkan begitu. Bapak, ini ada analisis dari Lowy Institute. Saya mencoba untuk membacanya, saya harap Bapak bisa menganalisanya seperti apa. Ini dinyatakan bahwa pertahanan Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara berkekuatan menengah di Asia. Kalau menurut pandang Bapak seperti apa? Ya, kalau dilihat dari alutsista ya, kita di matra darat, laut, dan udara, kita termasuk salah satu negara yang terbesar kekuatannya dari alutsista. Kemudian dari komposisi manusianya sendiri, sumber daya manusianya, belum lagi ditambah dengan adanya komponen cadangan yang dalam 5 tahun terakhir ini kita sudah menetapkan kurang lebih ada sekitar 40.000. Ini sebenarnya menjadi aset tersendiri ya. Memang dalam memotret studi komparatif beberapa negara ini banyak indeksasi yang digunakan ya. Kalau yang tadi disampaikan mungkin dari Lowy Institute, fokus hanya kepada negara di kawasan 23. Nah, tentunya variabelnya juga berbeda. Tapi kalau kami optimis dengan apa yang saat ini sudah dibangun, apalagi dalam 1 tahun ini banyak sekali kemajuan, bukan hanya
Menteri Pertahanan, tapi Presiden Prabowo sendiri sebagai mantan Menhan, beliau sangat paham diplomasi pertahanan, sehingga optimalisasi itu dilakukan di level kepala negara. Salah satunya bagaimana kemarin kita mengirimkan kontingen kita untuk hadir di Hari Nasional India dan di Bastille Day, itu juga sebenarnya menunjukkan bagaimana diplomasi pertahanan itu bukan hanya oleh seorang Menteri Pertahanan, tapi oleh seorang Presiden, dan menunjukkan karisma dari Presiden Prabowo yang memang diterima oleh banyak kalangan. Dan tentunya terkait dengan sektor pertahanan, ketika kita ingin mengadakan alutsista, ini bukan berarti kita punya uang langsung kita beli, tapi ada proses juga diplomasi pertahanan di situ. Dan ini menjadi kewenangan Presiden Prabowo, dan juga beliau memang punya kepiawaian dari hal itu, sehingga dalam konteksnya bukan hanya membeli, kita juga memajukan industri pertahanan kita. Jadi memang banyak sekali faktor yang saat ini dijajaki, namun tentunya masyarakat harus optimis, yakin bersama-sama, karena kita semua kan adalah bangsa Indonesia, kita tidak ingin kemerdekaan kita, wilayah kita direnggut, sama seperti di beberapa negara yang di wilayah dunia lain, baik itu di Eropa Timur, kemudian Timur Tengah, dan bahkan beberapa waktu lalu di wilayah Asia sendiri ada beberapa konflik antar negara. Nah, kita bangsa yang cinta damai, tapi ketika kedaulatan kita direnggut, kita harus siap mempertahankannya dan menjaganya. Makanya Presiden Prabowo, Pak Menhan Syafri selalu mengedepankan kita butuh untuk membangun pertahanan yang kuat, dengan kolaborasi, dan bukan hanya dengan mengandalkan membeli alutsista dari luar, tapi kita juga membangun ekosistem kemandirian industri pertahanan nasional. Ya, memang diplomasi pertahanan Indonesia ternyata cukup diakui dan mendapat tempat begitu ya di dunia, begitu ya. Iya, Dan, Mbak. ya, banyak mendapatkan atribusi dan juga apresiasi begitu. Luar biasa. Pastinya kita juga harus mengapresiasi hal tersebut. Di sisi lain, kalau dari research yang dilakukan oleh Lowy Institute ini menyampaikan bahwa secara diplomasi memang Indonesia itu cukup meningkat secara scoringnya begitu. Tapi kapabilitasnya itu dianggap menurun. Ini seperti apa? Justru kalau dari kacamata kami ya, kami melihat, tadi saya sampaikan ya, dalam perayaan HUT TNI yang ke-80 kemarin, itu alutsista yang bisa operasional jauh jumlahnya lebih banyak. Ini sendiri sudah menunjukkan sebenarnya kesiapan operasional yang dilakukan. Bagaimana kita memelihara kesiapan operasional, kemudian mengadakan dengan alutsista yang baru, sambil juga bagaimana membangun kemampuan SDM-nya. Bahkan kemarin itu jumlahnya bertambah, prajurit TNI yang terlibat dalam HUT sampai dengan 130.000, jumlah yang sangat signifikan. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa ada pembangunan yang progresif dan juga bisa terukur, karena kapal-kapal perang yang kemarin melakukan sailing pass itu bukan hanya sekedar seremonial, tapi itu adalah bukti pertanggungjawaban kepada masyarakat bahwa ini loh alutsista yang selama ini uang negara digunakan untuk membeli dan memelihara, ini untuk menjaga kedaulatan kita. Kemudian juga pesawat angkut, pesawat tempur, kemudian helikopter, termasuk juga ada kendaraan-kendaraan tempur di matra darat, termasuk tank, meriam, kemudian roket. Dan bahkan kita juga memajukan industri pertahanan nasional. Ada kemarin produk dalam negeri seperti kapal selam otonomus tanpa awak, itu juga salah satu kemajuan yang memang sebenarnya membanggakan kita semua. Ada drone juga, tentunya ini juga membangun optimisme dan kepercayaan bahwa tidak perlu khawatir, uang yang digunakan oleh negara untuk membangun postur pertahanan itu memang akan dikembalikan untuk menjaga kedaulatan. Nanti ujungnya ketika kedaulatan itu kita bisa tegakkan, wilayah kita bisa tetap utuh, keselamatan bisa kita jamin, pembangunan itu bisa berjalan. Ujung-ujungnya visi misi pemerintah, Presiden Prabowo untuk mensejahterakan itu bisa tercapai. Visi misi Indonesia Emas 2045 bisa kita wujudkan. Iya, sekali lagi memang bahwa acara tersebut yang kita saksikan dalam HUT kemarin itu bukan hanya sekedar seremonial, tapi juga masyarakat perlu mengetahui seperti inilah kekuatan negara kita, begitu. Jadi masyarakat bisa merasa aman. Iya, dan memang setiap hari ulang tahun Angkatan Bersenjata di banyak negara itu digunakan untuk menunjukkan progres yang sudah dicapai, baik itu alutsista, kemudian dari komponen manusianya, dan bahkan kemarin ada juga Korps Kadet Republik Indonesia yang memang digagas oleh Presiden Prabowo. Kemudian ada juga Komcat yang sudah 40.000 hingga tahun ini. Jadi menunjukkan semua elemen bangsa itu siap berkontribusi untuk menjaga pertahanan negara. Yang mana di periode sebelumnya memang belum ada ya. Ini ada beberapa terobosan yang memang dilakukan, dan dalam 1 tahun terakhir ini kita berkomitmen
baik itu matra darat, laut, dan udara sebagai bagian dari strategi Perisai Trisula Nusantara. Jadi mengintegrasikan semuanya untuk bisa menjamin tegaknya kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Iya, Pak Frega, dalam kesempatan ini saya juga ingin mewakili masyarakat. Jika ada masyarakat yang bertanya, kenapa sih kita harus membeli alutsista lagi? Dan ini kan ada banyak sekali ya fokusnya ya Pak. Ini saat ini fokusnya ada di mana dan bagaimana dengan anggarannya? Apakah memang anggarannya saat ada yang cukup minim ini, strategi untuk pengoptimalannya seperti apa? Jangan dijawab dulu, kita akan jawab di segmen selanjutnya. Iya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan program spesial 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran dan saya masih bersama Kepala Biro Informasi Pertahanan Brigjen TNI Frega Wenas. Pak Frega, tadi sebelum kita break saya sempat bertanya, mewakili masyarakat, kenapa sih kita perlu untuk memodernisasi alutsista? Dan ini pastinya ada fokus-fokusnya karena anggarannya juga kan sangat terbatas. Untuk mengoptimalkan anggaran yang sangat terbatas ini seperti apa strateginya? Iya, jadi bicara tadi ya, kenapa kita memodernisasi alutsista? Karena kembali lagi kepada tadi 3 hal fundamental terkait dengan kelangsungan negara. Kita butuh kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Di mana ini sangat relevan dengan pertahanan. Sehingga untuk bisa menjaga pertahanan kita, bisa mengoptimalkan pertahanan kita perlu terus memperkuat pertahanan kita. Salah satunya adalah dengan modernisasi alutsista. Dan memang kita punya periode yang bisa dibilang periode kelam juga pada saat 91 sampai 2005. Kenapa? Di mana kita diembargo oleh beberapa negara pada saat itu sehingga proses pemeliharaan dan perawatannya juga akhirnya ada sedikit terganggu. Nah, kemudian seiring waktu kita juga mengedepankan konsep waktu itu minimum essential forces, bagaimana kita melengkapi setelah sekian lama kita mencoba melengkapi alutsista itu. Nah, dalam periode kepemimpinan Presiden Prabowo ini dan Pak Menhan Syafri, kita mengintegrasikan dalam strategi Perisai Trisula Nusantara. Jadi bicaranya bukan hanya sekedar melengkapi jumlahnya, kuantitasnya, tapi bagaimana mengintegrasikan sehingga setiap wilayah Nusantara ini bisa terjaga. Nah, dengan adanya tadi kedaulatan yang utuh, pembangunan ekonomi bisa berjalan sehingga visi untuk mensejahterakan bisa tercapai. Nah, memang bicara modernisasi alutsista itu bukan hal yang murah ya. Dan prosesnya pun juga tidak mudah. Dan tidak sebentar membutuhkan waktu. Tidak singkat ya, butuh waktu untuk bisa beli, produksi dan sebagainya 5 sampai dengan 10 tahun. Sehingga perlu perencanaan strategis yang sangat cermat. Nah, dengan adanya anggaran yang saat ini juga terbatas, kita juga berupaya untuk mencoba menggunakan skema-skema alternatif, tentunya pendekatan dengan melalui diplomasi pertahanan, dan juga yang paling penting adalah membangun ekosistem industri pertahanan nasional. Nah, karena ketika kita sudah bisa produksi sendiri, cost-nya akan jauh lebih murah. Dan beberapa produk seperti misalnya medium tank itu sudah diproduksi, walaupun awalnya memang kerjasama dengan negara mitra strategis kita. Kemudian juga dari kapal, juga ada kapal cepat rudal yang memang sudah produksi sendiri. Dalam waktu dekat kita juga kapal selam nanti dengan negara mitra strategis di PT PAL. Itu juga akan kita produksi. Kemudian pesawat juga, drone. Kemudian juga roket sudah dilakukan internal di Kementerian Pertahanan, riset, penelitian, dan pengembangan. Tentunya kita juga bekerja sama dengan beberapa kementerian lembaga lain, termasuk seperti drone misalnya dengan BRIN, dengan BUMN strategis, PT DI, ada LAND di situ. Jadi kita berupaya menyeimbangkan. Nah, walaupun memang tentunya untuk yang belum kita bisa produksi sendiri, mau tidak mau kita harus mengambil dari luar. Tapi dalam proses kita mengambil ataupun mengadakan dari luar, ini dengan diplomasi pertahanan kita berupaya untuk melakukan negosiasi. Apakah ada yang bisa dialih teknologi, kalau memang tidak bisa, ada yang bisa diproduksi bersama, atau paling tidak dalam pemeliharaan dan perawatannya. Istilahnya itu MRO ya, maintenance, repair, dan overhaul. Nah, dalam konteks itu sendiri itu juga bisa membantu kita untuk mempertahankan daur hidupnya alutsista itu sendiri, life cycle cost-nya. Nah, ini tentunya juga kita berupaya menyeimbangkan, jadi walaupun anggaran
negara yang saat ini memang proyeksinya kita berharap sampai dengan 1,5% dari GDP. Harapannya dengan pembangunan ekonomi yang terus berjalan, kesejahteraan, ini kita bisa semakin ideal. Memang bertahap, tapi harapannya di 2045 nantinya apa yang divisikan oleh Presiden Prabowo bisa tercapai. Nah, makanya kita membutuhkan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat. Bicaranya bukan hanya komponen utama, tapi juga ada komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen pendukung ini juga termasuk seluruh masyarakat, industri pertahanan strategis, baik itu milik negara maupun swasta berkolaborasi. Dan kita menciptakan skema-skema juga untuk kolaborasi dengan perguruan tinggi, dengan industri, ya, dengan Kementerian Pertahanan sendiri. Belum lagi kita punya Unhan yang memang fokus di STEM, science, kemudian teknologi dengan engineering dengan math, bagaimana kader-kader terbaik putra-putri bangsa itu kita rekrut IQ di atas 120 supaya mereka belajar di situ dan nantinya mereka juga aplikasikan di bidang pertahanan. Tapi ini kita butuh kolaborasi, masih banyak ruang untuk seluruh warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia yang ingin berkontribusi di sektor pertahanan. Tidak harus selalu dengan fisik mengangkat senjata, tapi banyak juga sekarang dengan teknologi yang ada, dengan kemajuan teknologi kita berupaya juga untuk mengadopsi dan mengembangkan untuk kemajuan sektor pertahanan Indonesia. Artinya memang di sini industri pertahanan nasional diberikan porsi yang lebih besar ya, Pak ya, di challenge begitu ya? Iya, karena memang kan untuk industri pertahanan sendiri ini ada namanya KKIP dan juga dalam konteks di lingkungan Kementerian Pertahanan sendiri selain Pak Menhan, Pak Presiden juga punya kewenangan untuk langsung memberikan direktif apa saja yang akan dibangun. Dan saat ini sudah kita lihat baik di PT Pindad, kemudian PT DI, PT PAL, beberapa skema kerjasama. Dan bukan hanya produknya bukan hanya untuk TNI saja, untuk domestik, tapi kita juga sudah jual ke kawasan. Ada yang bom kita jual juga kerjasama dengan BUMN BUMS ke luar negeri, termasuk produk dari Pindad dan BUMN lainnya. Itu kita jual di Asia Tenggara, termasuk juga beberapa negara internasional lainnya. Jadi memang siapa lagi kalau bukan kita yang menumbuhkan kepedulian kita, dan memang proses pastinya akan ada ini ya, tidak mungkin kita langsung bisa di 100% sempurna, ada tahapan, dan itu kita memahami bahwa memang dengan proses itu sendiri tentunya nantinya akan membangun kemandirian yang nanti akan mendatangkan benefit. Karena dengan kita menjadi produsen, kita juga bisa menjual dan akan mendatangkan nilai-nilai ekonomi untuk negara. Karena menciptakan lapangan pekerjaan juga. Ya, ini yang tadi Pak Frega sebut bahwa ini bukan cuma masalah kedaulatan bangsa, tapi juga untuk menggerakkan sirkular ekonomi di negara kita. Betul, gitu ya. Bapak, kita juga ingin mengetahui, ini kan ancamannya sekarang sudah semakin banyak ya Pak, tidak hanya militer tapi ada nirmiliter. Ini bagaimana antisipasinya, kita akan bahas di segmen selanjutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan program spesial 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran dan saya masih ditemani Brigjen TNI Frega Wenas, Kepala Biro Informasi Pertahanan. Bapak, menarik, ancamannya sekarang luar biasa ya Pak ya, tidak hanya militer, nirmiliter dan satu lagi hibrida. Ini seperti apa? Mitigasinya seperti apa Pak? Ya, jadi memang bicara ancaman itu sudah berevolusi ya, semakin lebih kompleks. Tadi ketika ancaman militer ini memang dimensi militernya yang lebih dominan. Tapi di nirmiliter sendiri itu banyak yang beririsan dengan bidang ekonomi, kemudian dengan politik, sosial budaya, hukum. Karena dengan adanya perang modern saat ini, semua dimensi itu bisa digunakan. Dan ketika bicara ancaman hibrida ini sebenarnya ketika kedua bentuk tadi, militer dan nirmiliter itu dipadukan, diintegrasikan. Seperti apa contohnya? Contohnya ketika misalnya ada penggunaan militer, masuk menguasai wilayah, kemudian nirmiliter salah satunya dengan teknologi, mereka dengan cyber, kemudian dengan infrastruktur keuangan, mereka menyasar ke negara sasaran. Dan itu sudah terjadi memang di beberapa wilayah dunia ketika ancaman itu dipadukan, baik itu dengan operasi militer terbuka ataupun operasi non-kinetik, ini tentunya mendatangkan tantangan tersendiri. Makanya memang ketika bicara pertahanan, saya sampaikan tadi bahwa pertahanan itu bukan hanya miliknya Kemhan, TNI, Angkatan Darat, Laut dan Udara, tapi adalah hak dan kewajiban dari seluruh warga negara. Karena ketika bicara irisan pertahanan nirmiliter,
itu terkait dengan kementerian lembaga lain. Sehingga salah satu kemarin prioritas kebijakan dalam 1 tahun terakhir ini adalah bagaimana kita mentransformasi Dewan Pertahanan Nasional yang merupakan amanah Undang-Undang Nomor 3 2002 setelah 20 tahun akhirnya oleh pemerintahan Presiden Prabowo bisa dituntaskan karena ini menjadi wahana untuk memberikan solusi kebijakan strategis yang memang mengintegrasikan antara pertahanan militer dan nirmiliter. Ada anggota tidak tetap yang memang bisa diambil dari kementerian lembaga yang membidangi dan sebagai focal point. Nah, kemudian dalam konteks tadi ancaman hibrida tentunya kita butuh keterpaduan dari seluruh komponen baik dari militer, kemudian dari sipil, makanya ada komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung. Ini yang memang harus dipahami dan memang bersyukurnya dalam beberapa tahun terakhir kita sudah punya komponen cadangan, kemudian kita punya kader-kader bela negara dan kita berharap kesadaran masyarakat untuk bisa berkontribusi ke pertahanan negara itu bisa semakin meningkat karena kami siap bekerja 24 jam, Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat, Laut dan Udara. Tapi tentunya kami juga membutuhkan kolaborasi dan sinergi dengan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kementerian lembaga lain, khususnya ketika menghadapi aspek-aspek pertahanan nirmiliter, karena itu bukan Kementerian Pertahanan dalam arti yang selalu mengambil alih, tidak, tapi kita berkolaborasi sesuai dengan amanah konstitusi. Dan tentunya demi tegaknya kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia, sehingga kita bisa duduk seperti hari ini, negara kita bisa membangun, ekonomi bisa terus tumbuh, bangsa kita bisa menjadi bangsa sejahtera, maju dan berdaulat sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045, Mbak. Pak Frege, ini kalau kita kembali melihat bahwa sistem pertahanan kita kan sistem pertahanan semesta ya, Pak? Rakyat semesta. Rakyat semesta. Ini mungkin bisa dijelaskan kepada audiens kita bagaimana akhirnya masyarakat juga dilibatkan di sana, Pak. Dan apakah ini menurut Bapak masih cukup relevan, Pak, untuk masa saat ini? Iya, jadi pertahanan rakyat semesta ini masih relevan ya. Kita lihat di beberapa wilayah konflik dunia saat ini, salah satunya yang di Eropa Timur, ketika terjadi konflik antar negara, pekerja seni, kemudian pekerja administrasi, mereka pun turun gunung, mau nggak mau angkat senjata, karena kedaulatan negara mereka direnggut, keutuhan wilayah mereka diokupasi, kemudian keselamatan bangsa mereka, mereka belum tahu apakah bukan hanya berpikir besok, tapi hari ini saya masih hidup apa tidak, hari ini negara saya masih ada atau tidak. Nah, ini memang sangat kompleks sehingga memang membutuhkan perhatian dari kita semua sebagai warga negara, apalagi bicara pertahanan ini adalah hak dan kewajiban kita semua. Jadi seringkali mungkin dinendak-bobokkan kita melihat, oh ini kan kita aman-aman saja, tidak ada perang. Tapi sebenarnya ada penjaga kedaulatan yang bekerja 24 jam di darat, laut, dan udara menjaga. Sehingga kedaulatan kita ini bisa tetap terjaga, kita bisa membangun dan terus bertumbuh baik di ekonomi maupun aspek-aspek lainnya. Baik, karena itulah kemarin Bapak Presiden juga menyampaikan mengapresiasi bahwa TNI Polri kita adalah orang-orang yang siap untuk berkorban ya Pak ya, membela bangsa dan negara. Tapi tentu saja tidak berjuang sendiri, harus melibatkan masyarakat untuk bisa menjaga kedaulatan bangsa. Betul sekali, Mbak Dian. Baik, Brigjen TNI Frega Wenas, Kabiro Infohan Setjen Kemhan dan juga juru bicara Kemhan RI. Terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di CNN Indonesia. Selamat bertugas, sehat selalu dan tetap semangat. Iya, tetap semangat, Mbak. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Brigjen TNI Frega Wenas, Kepala Biro Informasi Pertahanan. Semoga pertahanan Indonesia mampu mengintegrasikan semua sumber daya nasional untuk bisa menjaga kedaulatan dan juga pastinya keamanan negara. Saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.